Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Oktrini Tami. Kita kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Berhubung kita masih dalam pandemi COVID-19, kita harus tetap mentaati peraturan-peraturan agar kita dapat mencegah COVID-19. Yang pertama, kita harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, tetap menjaga jarak 1 meter, dan juga sekolah di rumah aja. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan sekolah di rumah aja yang akan membahas mengenai nilai kehidupan pada cerpen. Di tengah COVID-19, justru adanya ini, kita dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pelajaran yang ada. Sebagai siswa, terutama siswa menengah atas, kita harus menjadi contoh yang baik. Jadi, harus tetap semangat belajar dan memberikan terbaik untuk adik-adik tingkat yang ada di sekolah, di lingkungan rumah, dan di rumah kita. Untuk belajar, kita akan membahas mengenai nilai kehidupan. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya sedikit kepada kalian. Adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Coba sekarang kalian ambil buku kalian lihat pelajaran minggu lalu. Iya, minggu lalu kita membahas mengenai mendeskripsikan butir-butir penting pada non-fiksi. Sekarang kita akan membahas mengenai cerpen. Cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh yang habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi, cerpen itu hanya bisa dibaca pada saat sekali duduk saja, dan ceritanya langsung habis. Itu yang dimaksud dengan cerpen. Kalau lebih dari situ dinamakan apa, Bu? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya, cerpen juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya yaitu jalan ceritanya pendek, maksimal 10.000 kata, bersifat fiktif, tanya lurus, penokohan sangat sederhana, tidak menggambarkan semua kisah tokoh. Jadi ada berapa di sini? Bisa dilihat maksimal kisah dan alur ceritanya itu lurus. Kenapa lurus? Karena ceritanya singkat dan pendek. Makanya cerpen memiliki alur cerita yang lurus. Yang selanjutnya, nilai dalam cerpen. Di sini ada nilai moral, religius, politik, sosial, Jadi, nilai dalam cerpen yang dapat kita pelajari atau kita ambil, ini ada 6 nilai. Yang pertama itu tadi moral, religius, politik, sosial, kepahlawanan, dan juga budaya. Akan kita ulas satu-satu. Tapi untuk itu, silakan kalian catat terlebih dahulu nilai-nilai ini, karena kita akan membahas mengenai nilai-nilai pada cerpen. Oke, nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, di mana istilah manusia merujuk ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif dan negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai moral. Jadi ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Nanti kita akan mengidentifikasi cerpen yang akan kalian analisis dan kalian tentukan nilai baik dan buruknya. Selanjutnya, nilai religius. Ini adalah nilai kerohanian yang bersifat mutlak karena bersumber kepada kepercayaan dalam diri manusia. Jadi ini adalah mutlak dari diri sendiri, dari diri manusia individu-individu sendiri. Kerohanian, jadi nilai dalam dirinya itu seperti apa? Bisa dipahami? Silakan sambil dicatat ya.
Yang selanjutnya ini adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat itu sendiri. Itu yang disebut dengan nilai sosial. Jadi pandangan, sudut pandang dari seseorang mengenai diri kita. Yang selanjutnya adalah nilai politik. Nilai politik usaha yang dilakukan oleh seseorang demi tercapainya suatu tujuan. Ini adalah nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, baik itu lingkup organisasi dan sebagainya. Bisa dipahami? Jadi ada 6 moral di sini yang tadi kita bahas: nilai politik, nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, dan juga nilai moral. Silakan kalian catat dan kalian pahami terlebih dahulu, karena nanti kita akan menganalisis sebuah cerpen. Nah, sebelum kita mengidentifikasi cerpen dan juga nilainya, ada langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah membaca cerpen dengan seksama, lalu menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh, barulah kalian menyimpulkan nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Nah, cara mengidentifikasinya ada 3. Yang pertama, kalian baca atau kalian dengarkan dengan seksama, lalu menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh, baru kalian bisa menyimpulkan, ini cerpennya termasuk ke nilai mana? Nilai politik kah? Nilai sosial kah? Nilai budaya? Atau bahkan nilai moral? Kalian bisa membedakannya karena tadi kita sudah membahas mengenai beberapa nilai tersebut. Bisa dipahami? Nah, sekarang tugasnya ini silakan kalian ambil kertas 1 lembar dan pena. Ibu akan membacakan sebuah cerpen. Kalian cukup simak cerpen tersebut lalu kalian analisis. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Ini ada sebuah cerpen tentang persahabatan. Din, ada Devi tuh di depan nyariin kamu katanya. Ditemuin Gih. Udah nungguin dari tadi, sahut Devi kepada Dinda yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Dinda. Bi Surti, bilang aja kalau aku gak ada, lagi keluar apa cari alasan lain gitu? Pinta Dinda pada Bi Surti yang bekerja di rumahnya. Baik Non, kamu kenapa kayak gitu sama Depi? Dia sudah datang jauh-jauh malah kamu gituin. Depi itu anak baik loh Din. Iya, dari memang luarnya kelihatan baik, manis, ramah. Tapi apa hanya itu saja yang kamu ukur sifat seseorang? Dari luar memang manis, tapi dalamnya itu pahit. Pahit gimana maksudnya? Devi itu sering ngomongin keburukan temannya sendiri di belakang orangnya. Banyak pokoknya yang gak bisa aku jelasin ke kamu. Beda sama kamu. Lihatlah kamu ini, judes, ceplos-ceplos kalau ngomong sama aku, tapi hatimu tulus, Tin. Bukan baik di luar tapi dalamnya busuk. Aku gak butuh kawan yang tampilannya luar dalam berteman. Jelas, Dinda. Nah, itu adalah sebuah cerpen. Silakan kalian analisis cerpen tersebut. Nilai-nilai apa yang terkandung yang ada pada cerpen tersebut? Silakan, ada 6 nilai yang kita bahas tadi. Nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, kepahlawanan. Silakan kalian analisis. Jika kalian ada yang belum jelas, kalian bisa berkomentar di bawah dan menanyakan mengenai tugas ini. Ibu akan tunggu tugas ini. Apakah mau diulang lagi? Oke, Ibu ulang 1 kali lagi ya cerpennya. Dengarkan baik-baik. Din, ada Devi tuh di depan nyariin kamu katanya. Ditemuin Gih. Udah nungguin dari tadi, sahut Devi kepada Dinda yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Dinda. Bi Surti, bilang aja aku gak ada, lagi keluar apa cari alasan lain gitu? Pinta Dinda pada Bi Surti yang bekerja di rumahnya. Baik Non, kamu kenapa kayak gitu sama Depi? Dia sudah datang jauh-jauh malah kamu gituin. Depi itu anak baik loh Din. Iya dari luar memang kelihatan baik, manis dan ramah.
Tapi apa hanya itu saja yang kamu ukur sifat seseorang? Dari luar memang manis, tapi dalamnya pahit tuh. Pahit gimana maksudnya? Depi itu sering ngomongin keburukan temannya sendiri di belakang orangnya. Banyak pokoknya yang gak bisa aku jelasin ke kamu. Beda sama kamu. Lihatlah kamu ini, judes ceplos-ceplos kalau ngomong sama aku. Tapi hati kamu itu tulus, Tin. Bukan baik di luar, tapi di dalamnya busuk. Aku gak butuh kawan yang tampilan luar, orang dalam berteman. Jelas Dinda. Tadi, silakan kalian analisis, termasuk nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, politik, dan sebagainya. Silakan kalian analisis. Dari perwatakan tokoh itu bisa kalian buat kesimpulan watak Depi itu seperti apa, Dina itu seperti apa, dan Tina itu seperti apa. Ada nilai yang terkandung di dalamnya. Sembari kalian mengisi tugas tadi, Ibu mau mengingatkan lagi kepada kalian, walaupun kita belajar di rumah seperti ini, bukan berarti kita justru dengan cara seperti ini, kita akan lebih inovatif dan kreatif lagi dalam mengkreasikan proses belajar kita. Jadi kita sama-sama berdoa saja agar pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, sehingga kita dapat berkumpul kembali ke sekolah kita masing-masing. Silakan dikerjakan. Sembari kalian mengerjakan tugas tadi, Ibu juga akan memberitahu mengenai jenis-jenis dari cerpen. Di sini ada 3 jenis cerpen. Yang pertama itu cerpen mini atau flash, cerpen yang muat jumlah katanya itu antara 750 kata sampai 1000 kata. Nah, sedangkan cerpen ideal ini 3000 sampai 4000 kata, lalu cerpen panjang itu 10.000 kata. Nah, jadi yang kita bahas tadi mengenai cerpen yang panjang itu 10.000 kata. Jadi Ibu rasa walaupun pelajaran kita ini sedikit demi sedikit, tetapi kalian bisa memahami dan masuk di otak kalian ya, pelajaran yang kita berikan dan kita pelajari bersama ini. Bisa dipahami anak-anak? Gimana? Sudah selesai belum tugasnya? Kalau kalian masih ini dalam tahap penyelesaian, Ibu akan tunggu waktu kalian selesai. Silakan nanti kalian japri ke Ibu dan Ibu akan tunggu hasilnya. Lalu nanti kita akan bahas bersama nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang Ibu bacakan tadi. Ibu harap kalian sudah maksud semua mengenai nilai-nilai kehidupan tadi ya. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini dan tolong kalian kerjakan tugas yang telah Ibu perintahkan tadi. Silakan kalian kerjakan di kertas atau bisa juga kalian ketik di Word dan kalian buat cerpen tersebut, langsung kalian analisis. Langsung saja kalian buat ringkasan dulu, simakan yang telah Ibu berikan tadi, baru kalian taruh di Word tersebut hasil nilai-nilai kehidupan tadi ya. Oke, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini mengenai nilai kehidupan pada cerpen ini adalah kita dapat mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam cerpen yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi seperti nilai politik, nilai sosial, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai pendidikan. Itu semua nilai-nilai yang terjadi kepada kehidupan kita. Ya, anak-anakku sekalian, kita juga bisa membedakan mana sisi baik dan sisi buruknya. Oke, cukup sampai sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.